Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'mahu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita senantiasa dikaruniakan kesehatan lahir batin sehingga kita dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang mana telah menuntun kita dari minal dzulumati ilan nur, jalan menuju ketaatan yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamat. Menindaklanjuti tentang kajian fikih yang 2 minggu yang lalu, kita lanjutkan yang insya Allah akan saya teruskan kajian tentang fikih nisa. Seperti ayat yang dilantunkan oleh qori tadi, salah satunya adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, nikmat Allah, maka Allah akan tambahi nikmat itu. Barang siapa yang kufur atas nikmatku, maka siksa Allah sangat pedih. Dalam hal ini yang perlu kita garis bawahi adalah wujud dari syukur itu sendiri. Lafaz syukur itu mengandung arti yang sangat kompleks sekali. Selain kita lafadzkan di lisan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wujud syukur kita dalam lisan, kita selalu membaca hamdalah. Adapun yang kedua, kita aplikasikan ke dalam sehari-hari apa? Wujud kita syukur adalah ketaatan dan amalan yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita. Salah satunya adalah kita menyempatkan waktu untuk menghadiri kajian ilmu, di mana tadi sudah sedikit dikupas oleh Kasih bin Roh Mas Puji bahwa barang siapa menghadiri suatu kajian ilmu maka lebih afdol, lebih utama daripada kita melaksanakan sholat sunnah 10 rakaat. Karena apa? Di dalam hadisnya diungkapkan bahwa barang siapa yang ingin masuk surga tentu membuat taman surga, Riyatul Jannah. Riyatul Jannah itu ada di mana? Ada di majelis-majelis ilmu. Dan barang siapa menghadiri majelis ilmu, insya Allah doanya terkabul. Karena di dalam majelis ilmu kita didatangi malaikat yang mengepak-kepakan sayapnya untuk apa? Memohonkan amin kepada Allah agar doa-doa dari yang hadir di majelis ilmu itu terkabul, insya Allah. Kita lanjutkan kajian fikih nisa. Dalam kajian fikih nisa, sebelum kita mengupas dari tentang toharoh wanita yang meliputi wudu, mandi janabat, dan tayamum, toharoh wanita itu adalah toharoh yang sangat wajib diketahui oleh para wanita. Sebelum balik, toharoh itu sudah harus diajarkan. Supaya apa? Dalam bertoharoh, ketika balik, ketika sudah harus menanggung ibadahnya sendiri, kita sudah paham. Maka dari itu, toharoh itu sebagai ujung tombak
kita melaksanakan ibadah itu dengan sempurna. Karena salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci dari najis. Maka dari itu wajib bagi ukti-ukti filah untuk mengetahui kajian fikih wanita. Bagaimana sih kita menyikapi adanya darah yang keluar dari rahim wanita? Ini dihukumi apa? Darah fasad atau darah haid atau darah istihadah atau darah nifas? Sebatas perlunya mana orang perempuan mempelajari fikih wanita, baik perempuan maupun bapak-bapak, mas-mas, laki-laki, hukumnya fardhu ain, tidak dapat diwakilkan. Jika mas-mas, bapak-bapak punya istri yang sudah paham dengan usul fikih, yang sudah paham dengan fikih, yang sudah paham dengan toharoh dan serentetannya, maka gugur kewajiban ngajari istrinya. Okay. Tapi belum cukup sampai di situ. Bapak-bapak dan ibu-ibu punya kewajiban untuk mengajari anak-anaknya. Karena bagi ibu-ibu itu ada satu hadis yang sangat mentereng buat kita amalkan sehari-hari ya, bahwa madrasatul ula wal madrasatul afdal fi yadil ummi. Tempat tarbiyah, pembelajaran buat anak-anak kita itu terletak di tangan ibu. Jika putra-putri kita tidak bisa ngaji, tidak bisa sholat, tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik, yang dimintai pertanggungjawaban adalah ibunya. Tapi menurut hadis ini, jika anak-anak kita tidak bisa memanah, tidak bisa berenang, maka yang dimintai pertanggungjawaban adalah ayah. Bagaimana kok di dalam hadis itu umpamaan adalah memanah dan berenang? Dalam konteks saat ini, memanah itu butuh kecerdasan emosional yang sangat luar biasa. Berenang adalah gambaran anak didik kita, anak-anak kita itu mampu bertahan di medan apapun. Diibaratkan dua itu. Maka jika anaknya itu butuh emosional quotient yang sangat bagus, maka peran ayah yang sangat dimintai pertanggungjawaban. Oke, kita lanjut lagi. Kemarin tentang haid sudah ya. Kita lanjutkan tentang nifas. Kita ulas lagi, apa itu haid? Haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita dalam keadaan sehat dan wajar. Hitungan minimalnya adalah 24 jam sehari semalam, batas minimalnya. Batas maksimalnya adalah 15 hari. Di usia minimal adalah 9 tahun lewat 15 hari kurang sedikit, dan maksimal usia adalah tidak terbatas. Jadi jika darah yang keluar dari rahim wanita, kemaluan wanita, kurang dari 24 jam atau lebih dari 15 hari, maka dihukumi darah fasad atau darah istihadah. Maka yang saat ini kita kupas adalah istihadah. Dalam kajian fikih nisa, orang yang mengalami istihadah itu sebutannya mustahadah. Jadi gini, setelah contoh kasus ada Ibu A atau Mbak A, ini haidnya tanggal 1 mulai haid. Setelah subuh tanggal 1 mulai haid sampai tanggal 17. Berarti maksimalnya haid tadi adalah 24 jam sehari semalam, maksimalnya adalah 15 hari.
Nah, darah yang keluar setelah 15 hari ini dihukumi istihadah. Dalam kajian fikih, istihadah itu darah yang keluar dari rahim wanita disebabkan oleh penyakit. Kebanyakan kaum perempuan itu tidak respect terhadap apa yang darah yang dikeluarkan. Kita bisa melihat dari ciri-ciri darah itu sendiri. Darah haid itu ada yang hitam, ada yang merah kehitaman, ada yang oranye, ada yang kuning, ada yang bercak. Dan aroma dari darah haid itu punya aroma tersendiri. Sedangkan darah istihadah itu warnanya segar dan tidak beraroma seperti kita tergores, tangan kita kena peso terus keluar darah, seperti itu. Tapi kadangkala kita itu tidak lihat ya, jijik, nggak lihat darahnya sendiri. Padahal ini sangat perlu. Kata imam-imam ahli fikih, darah istihadah itu dihukumi darah penyakit. Maka bagi kaum wanita yang mengalami istihadah maka dihukumi suci. Sholat, puasa masih tetap wajib. Sedangkan orang haid kemarin, kajian pertama, orang haid itu kan tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh membaca Al-Quran, menyentuh mushaf, ini ikhtilafiyah ya. Tidak boleh melakukan hubungan suami istri, tidak boleh tawaf. Namun jika perempuan ini mengalami istihadah maka wajib sholat. Bagaimana caranya sholatnya orang perempuan yang istihadah? Ini sangat berat sekali. Caranya bagaimana? Setiap masuk waktu sholat harus mandi wajib, mandi keramas. Setelah mandi keramas, wudhu diamankan. Maksudnya diamankan pakai apa? Sekarang sudah ada softtek, diamankan, kemudian sholat. Waktu mandi wajib hanya berlaku pada 1 kali sholat fardu. Boleh enggak Bu setelah sholat duhur terus ba'diyah duhur? Boleh. Kalau sunnah enggak apa-apa. Masuk 1 kali sholat fardu. Masuk waktu sholat asar diulang lagi, mandi wajib, wudhu diamankan sholat. Maghrib juga begitu. Yang kira-kira yang paling susah mandi apa? Mandi isya. Ini hukumnya wajib. Karena apa? Seorang perempuan masa haid maksimalnya 15 hari. Jadi wajib hukumnya bagi remaja putri atau ibu-ibu punya kalender khusus di dalam kamar. Apa harus di dalam kamar? Iya, kalau nggak ada punya putra laki-laki. Kalau punya putra laki-laki itu biasanya anak sekarang itu peka. Kok ada kalender, ada tulisannya SSSS, mesti ditanyakan. Itu kode apa? Kalau kita di dalam kamar itu kita aman. Jadi haid kita tanggal berapa, sucinya tanggal berapa. Nanti interval antara suci satu dengan suci yang lain itu juga 15 hari. Begitu ya. Kenapa kok harus begini? Karena sucinya haid itu sebagai pertanda wanita iddah. Nanti hubungannya itu rentetan antara toharoh, antara bab perkawinan, antara bab pembagian waris. Ini sangat berkaitan. Begitu. Oke. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah nifas. Nifas, darah yang keluar dari rahim wanita atau kemaluan wanita disertai dengan proses kelahiran bayi atau sesudahnya. Ada satu pendapat ulama bahwa
Darah yang menyertai bayi lahir itu termasuk wiladah, darah wiladah. Tapi kebanyakan jumhur ulama menyebutkan bahwa walaupun satu bersamaan dengan prosesnya lahiran atau setelahnya itu dihukumi darah nifas. Darah nifas minimalnya sekejap. Tidak ada kayak haid harus 24 jam, enggak. Sekejap. Maksimalnya berapa? 60 hari. Umumnya adalah 40 hari. Dan batas interval antara darah nifas dengan darah haid berikutnya itu udah ada batasnya kayak haid dengan haid. Jadi gini, ada ibu-ibu melahirkan tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 Februari, enggak ada ya 30 Februari. Tanggal 1 Maret. Berarti ada 60 ya, 60 hari. Berarti itu nifas. Kemudian sucinya 2 hari. Kemudian setelah 2 hari ini keluar darah lagi. Berarti yang 60 hari tadi dihukumi nifas, yang 2 hari dihukumi suci, keluar darah lagi sudah dihukumi haid. Begitu ya ibu-ibu. Paling enggak, oh sudah ada pemahaman tentang fikih wanita. Adapun tata cara mandi, baik itu mandi setelah haid atau mandi wajib, mau sholat istihadah atau mandi wajib setelah istihadah, itu sama. Tergantung niat, yang membedakan itu niat. Tata caranya begini. Pertama adalah niat. Apa boleh Bu niat itu diucapkan dalam lisan? Atau niat itu hanya di dalam hati? Menurut ulama Syafi'iyah, niat itu seperti kalam. Al-kalamu wal lafdzul mufid wal murakabu bil wada'i. Niat itu harus diucapkan dengan lisan, tertata sesuai dengan tujuan dan sengaja diucapkan. Itu niat. Tapi menurut ulama Hambali, niat itu dalam hati. Kita mau masuk kamar mandi, mau mandi besar, itu kan di dalam hati sudah ada niatan ya. Masuk niatnya masak masuk kamar mandi, enggak. Tapi di sini jika jumhur ulama itu berpendapat menggarisbawahi, jika kita mengajarkan kepada anak-anak, khususnya anak yang belum akil balik, maka niat harus dilafadzkan. Seperti gini, kita niat wudu ya, nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Kita niat mandi besar, mandi wajib, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Kita lantunkan. Bagaimana jika kita, saya itu fanatik terhadap Imam Hambali loh, mengajarkan anak juga niat dalam hati. Bagaimana dengan proses pembelajaran seperti itu? Dek, anak-anak kita niat dalam hati, otomatis anak kita mesti wudhu niat dalam hati. Ini sudah by riset ya, ini pernah dibikin karya tulis tentang kajian niat. Berarti yang perlu kita garis bawahi, bagaimana yang bagus, yang mana? Kedua-duanya bagus. Niat dalam lisan, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala juga boleh. Niat dalam hati, monggo. Mana yang menurut panjenengan bisa dilakukan dan mampu dilakukan. Oke, yang kedua adalah membaca basmalah. Boleh nggak di dalam kamar mandi membaca basmalah? Dalam hati juga tidak apa-apa. Dalam bismillahirrahmanirrahim, masuk kamar mandi sudah diniati bismillah. Kemudian nomor 3 adalah berwudu. Sebelum kita mandi wajib wudu dulu. Setelah wudu kita membasuh rambut. Membasuh ya, bukan mengguyur.
membasuh. Jadi tangan kita dibasahi, kemudian di sela-sela rambut gini, kemudian mengguyurkan air ke tangan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah mengguyur rambut kita dan seluruh tubuh kita. Wes setelah itu wes mandi kayak mandi keramas biasa. Ada pendapat ulama bahwa setelah mandi kita disunahkan untuk wudhu. Jika enggak juga tidak apa-apa, mubah ini, sunnah hukumnya. Karena tadi di awal sudah berwudhu. Begitu. Oke. Kemudian yang kemarin saya janjikan untuk menjawab pertanyaan, kemarin itu pertanyaannya banyak sekali dan masih terjawab 11 karena keterbatasan waktu, hanya dikasih waktu sampai jam 3, otomatis sisanya akan saya jelaskan pada sore hari ini. Pertanyaan yang ke-12, apa itu fikih wanita? Fikih itu adalah kajian ilmu tentang agama yang menganut, yang menerangkan tentang masalah ubudiyah. Ubudiyah itu apa? Amalan ibadah dari bangun tidur sampai mau tidur. Itu dianut oleh fikih. Nah, di dalam Al-Quran, fikih itu, amalan ubudiyah itu hanya garis besar, hanya clue-cluenya saja. Termasuk apa? Bersucilah kamu, tegakkanlah sholat, bayarlah zakat. Termasuk hukum pernikahan juga begitu. Yang ubudiyah dalam hal hujah Al-Quran yang paling diterangkan, paling kompleks diterangkan dalam Al-Quran, dikupas secara tuntas itu adalah bab faraid. Bab faraid itu apa? Bab pembagian harta waris. Itu dikupas langsung oleh Al-Quran surat An-Nisa ayat 111 sampai 114. Suratnya panjang-panjang, itu membahas tentang bagian-bagian ahli waris dan bagian furudul muqaddarahnya. Gitu. Selain itu, dijelaskan dalam as-sunnah, dicontohkan oleh Rasulullah, yang diriwayatkan oleh hadis, sehingga dihimpun dalam usul fikih. Usul fikih inilah yang menjadi induk adanya ilmu fikih. Nah, di usul fikih itu 4 madhab, Syafi'i, Maliki, Hambali. Hujah-hujah para ulama sufi, ulama salaf itu terhimpun dalam usul fikih. Maka fikih wanita meliputi apa? Meliputi tentang toharoh, yang mana perempuan itu rentan terhadap keluarnya darah dari rahim. Sehingga jika perempuan ini salah menyikapi, salah mengartikan, salah dalam mengaplikasikan toharoh, maka sholatnya nanti berimbas tidak sah. Bagaimana jika mandi junubnya salah? Bagaimana ini waktunya haid kok tetap sholat? Karena saya itu pakai KBIUD sehingga kacau, wah ini gak haid ini, sehingga akan mengakibatkan sholat kita menjadi tidak sah. Yang kedua, yang menyangkut fikih wanita selain toharo adalah sholat, puasanya wanita yang dalam keadaan bulan Ramadan terus haid itu bagaimana puasanya, nanti juga ada di situ. Kemudian pernikahan kan ada mempelai pria, mempelai wanita, iya. Tapi di sini ada yang perlu kita garis bawahi adalah hak dan kewajiban istri. Di situ
Kemudian yang terakhir adalah umroh dan haji, sedekah, terus pembagian harta waris. Jadi wanita-wanita yang pada dasarnya akan terdampak dan hal-hal yang dilakukan oleh wanita itu termasuk dalam kajian fikih wanita. Begitu. Semoga yang bertanya ini puas dengan jawaban saya. Nanti jika masih kurang jelas bisa ditanyakan lewat WA, ada apa-apa. Oke. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bagaimana hukumnya makan sambil baca Al-Quran? Boleh enggak kita itu makan dengan baca Al-Quran? Sebelum kita jawab, kita disunahkan, kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran itu dengan adab membaca Al-Quran. Adab baca Al-Quran itu bagaimana? Satu, dengan kaidah-kaidah tajwid yang betul dan benar membacanya. Tidak harus begini, suaranya enak tapi tajwidnya morat marit. Yang kedua, dengan suara lembut dan qiraatil tartila. Qiraatil tartila bagaimana? Membaca Al-Quran dengan tartil dan suaranya lembut. Sama-sama loh membaca Al-Quran dengan begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Dengan kita nadanya nada lembut, tartil. Sama gini. A'udzu billahi minasyaiton. Kan kelihatannya itu kayak kita marah ya. Padahal yang kita baca itu adalah kalam Allah. Dan di situ barang siapa yang membaca Al-Quran dengan tartil, maka di sebelah-sebelah kita itu ada malaikat yang akan mengaminkan bacaan-bacaan kita. Tapi jangan terus larut kita, bacaan kita sudah bagus, terus ada teman kita yang membaca Al-Quran itu dengan terbata-bata, jangan terus kita mencerca. Yuk, kau nih gak iso ngaji gini-gini. Jangan. Karena ingatlah, barang siapa membaca Al-Quran dengan terbata-bata, proses belajar ya, maka Allah akan kasih 2 pahala. Yang satu adalah pahala belajar Al-Quran. Yang kedua adalah pahala kita membaca Al-Quran. Ini, Masya Allah, Quran itu jika kita baca, besok di akhirat akan kita raih manfaatnya. Bacaan Al-Quran yang kita baca sehari-hari akan memberi syafaat kita besok di yaumul qiyamah. Dan hadis ini tadi masih panjang. Barang siapa membaca Al-Quran, pertama, barang siapa membaca Al-Quran dengan terbata-bata, maka Allah akan siapkan 2 pahala. 1 pahala belajar, 2 adalah pahala membaca. Barang siapa yang membaca Al-Quran dengan tartil, lancar sesuai dengan kaidah Islam, maka di sampingnya ada malaikat yang siap mendoakan dan mengaminkan bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan doa yang kita lafadzkan. Yang nomor 3, barang siapa membaca Al-Quran bil ghaib itu dengan hifdil, dengan hafalan. Barang siapa kita yang menghafal Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran lalu tasmih, lalu membaca, maka Allah akan kasih pahala 1 berupa jannatullah, jannatun na'im. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran tadi dikasih mahkota intan dan juga kebesaran untuk apa? Untuk menyambut kedua orang tuanya di pintu surganya Allah. Masya Allah.
Jadi panjenengan semua yang menginginkan anaknya jadi penghafal Al-Quran, siap-siap panjenengan besok akan dijemput oleh anak-anak kita di pintu surganya Allah dan dikasihkan mahkota intan dan juga besaran. Masya Allah. Dan pesan saya, jika ada putra-putri panjenengan yang menghafal Al-Quran, paling enggak batinnya orang tua harus ikut menghafal. Walaupun dohirnya tidak ikut menghafal, tapi batinnya itu ikut menghafal. Yang tidak kalah penting adalah setiap kita habis sholat fardu, kita banyakin Fatihah buat anak kita yang menghafal Al-Quran. Banyakin sholawat buat Rasulullah, diiringi dengan Fatihah untuk anak. Insya Allah akan dimudahkan untuk anak kita untuk menghafal Al-Quran. Ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah, kenapa wanita harus mendalami atau mempelajari tentang fikih? Karena tadi, apapun yang kita lakukan dari bangun tidur maupun mulai bangun tidur sampai mau tidur, itu adalah ibadah yang diatur oleh fikih. Karena fikih itu adalah muamalah. Habluminallah diatur oleh fikih, habluminannas juga diatur oleh fikih. Jadi baik laki-laki maupun perempuan hukumnya wajib fardu ain, tidak bisa diwakilkan. Kemudian yang ketiga yang boleh meninggalkan puasa adalah orang yang marid setelah safar au maridun, orang yang dalam keadaan sakit dan ada kemungkinan untuk sehat. Sakitnya itu masih muda dan tidak parah, kemungkinan bisa sehat lagi. Maka setelah sembuh di hari lain, keluar dari Ramadan, kita mengqadha. Jadi puasa yang kita tinggalkan kita tandai, kalender dilingkari biar tidak lupa. Namun jika yang sakit itu usianya sudah manula, sudah penyakitnya itu tidak ada kemungkinan untuk sembuh, ini boleh membayar fidyah. Fidyahnya berupa apa? Makanan pokok takarannya adalah 1 mud. 1 mud itu takaran apa, Us? Dalam zaman Rasulullah dulu itu kan nggak ada timbangan. Sok atau mud itu berupa kaleng yang ditakar. Kalau dionkan itu 4 on per hari. Jadi jika kita punya mbah atau uyut kita yang sudah tua, nggak kuat puasa atau sakit, maka membayar gantinya puasa itu disebut fidyah. 1 harinya berupa makanan pokok 6 on per hari. 6 on ini bisa diibaratkan seperti 1 kali kita makan. Boleh dibayarkan setiap hari, boleh dirapel 1 bulan di akhir Ramadan puasa yang ditinggalkan baru dikasihkan. Dikasihkan 1 orang boleh, dibagi 5 orang juga boleh. Ngasihkan kemana? Ke fakir miskin. Yang keempat, yang boleh meninggalkan puasa adalah ibu hamil dan menyusui. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jika ibu hamil atau ibu menyusui mengkhawatirkan dirinya sendiri, dirinya lah ya, oh saya nggak puasa, saya khawatir diri saya, fisik saya itu nggak kuat jika untuk puasa, maka wanita tersebut harus mengqadha di hari lain. Jika wanita tersebut mengkhawatirkan dirinya sendiri dan mengkhawatirkan anak
yang ada di kandungan atau anak yang disusui, jika saya nanti puasa Ramadan, nanti anak saya murus. Jika saya puasa Ramadan, nanti dalam kandungan ini protes, saya nggak kuat, saya mengkhawatirkan diri saya dan anak, maka harus mengqadha dan membayar fidyah. Tetapi jika hanya mengkhawatirkan anaknya saja, anaknya loh ya, ibunya tua hes, kerso tahes ya, ibunya tua hes, tahan banting, tapi dalam kandungan itu lemah, hanya mengkhawatirkan anaknya saja, maka cukup membayar fidyah. Harus ditata di dalam hati terkait membayar fidyah. Oke, semoga puas dengan dan jelas dengan jawaban saya. Selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya, kalau tandai biar gak kelewat. Bagaimana tata cara mandi haid yang benar? Tadi sudah saya sampaikan ya. Kita membaca basmalah, niat, membasuh tangan, membasuh rambut, kemudian diguyuri semuanya. Oke, ini pertanyaan yang ke-32. Bolehkah seorang wanita berziarah kubur? Oke, ini. Pada dasarnya ziarah kubur itu makruh. Makruh ya, perso ya, perkara makruh. Perkara yang jika dilakukan tidak dapat apa-apa, jika dihindari akan mendapat pahala. Hal ini yang mengakibatkan makruh itu menjadi haram karena adanya tabiat wanita yang jika ziarah ke kubur, apalagi yang diziarahi itu orang yang tercinta, biasanya tidak bisa mengontrol emosi, akan menangis, akan menjadi-jadi, pokoknya enggak bikin emosi. Sehingga ini yang menimbulkan turunnya hadis. Pada zaman Rasulullah sudah ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Tirmidzi begini, tidak termasuk umatku, berarti umat Rasulullah ya, orang ini akan dilaknat, orang yang mencabik-cabik pipinya sendiri, merobek-robek bajunya sendiri saat di ziarah kubur. Dan ini termasuk orang yang jahiliyah. Akhirnya apa? Menangis, meronta-ronta. Ya, ini kebiasaan orang jahiliyah. Nah, inilah yang mengakibatkan dari awal hukum ziarah kubur itu makruh menjadi haram. Namun Imam Maliki dan Imam Syafi'i itu memberikan ikhtilafiyah membolehkan ziarah kubur bagi wanita. Yang dulunya ada hadis yang melarang bahwa ziarah kubur itu makruh dan haram, ada lagi hadis yang meriwayatkan bahwa mubah. Mubah itu apa? Boleh. Perkara wanita ziarah kubur. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang melihat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini adalah sanad hadis yang sangat sahih, melihat siapa? Siti Aisyah pulang dari ziarah kubur. Kemudian ditanya, wahai Ummul Ummahat, dari mana kau? Lalu dijawab oleh Siti Aisyah, saya habis ziarah kubur saudaraku Abdurrahman. Kemudian sahabat tadi bertanya, bukannya dulu itu Rasulullah melarang ziarah kubur? Ya, dulu melarangnya tapi sekarang memperbolehkan. Dengan hal ini ada rambu-rambu dalam kajian ulama Syafi'iyah dan Malikiyah.
selama perempuan tadi ziarah kubur tidak memperlihatkan perhiasannya dan tidak akan menimbulkan fitnah, maka diperbolehkan. Dan yang tadi dilaknat itu yang hadis yang bagaimana? Kok ada hadis yang dilaknat bagi orang yang berziarah kubur? Untuk siapa? Didasari karena tabiat wanita tadi. Kemudian sahabat menjawab, orang yang dilaknat itu adalah orang perempuan-perempuan yang sering ziarah kubur, sering ya, dan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai ibu. Tiap hari ziarah ke kubur sehingga lupa akan tanggung jawab anak-anak yang ada di rumah. Begitu. Lanjut dengan pertanyaan berikutnya karena jamnya tinggal 10 menit lagi. Jamnya nggak tepat. Yang tepat ini. Oh gitu. Oke. Sedikit lagi. Bagaimana cara merubah sikap atau perilaku diri yang keras dan tidak bisa mengendalikan emosi, sedangkan ketika menikah, di tengah-tengah pernikahan itu ada masalah yang mengakibatkan fatal sehingga timbul perceraian. Oke, di sini yang perlu digarisbawahi adalah belajar ilmunya nikah dulu. Jika sudah belajar ilmunya nikah, insya Allah nikah itu kan menghimpun. An-nikahu itu menghimpun. Jadi menghimpun apa? Menghimpun dua orang yang notabene bukan muhrim, bukan mahram, menjadikan satu dari keluarga yang berbeda, pendidikan yang berbeda, karakter yang berbeda, watak yang berbeda, sehingga dijadikan satu ikatan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jika tidak ada ilmunya, 1 bulan 2 bulan oke, tidak apa-apa. 4 bulan 1 tahun sampai 10 tahun dan berikutnya karakter masing-masing itu akan keluar. Jika tidak tahu ilmunya, emosi yang akan didahulukan. Lupa akan kewajiban istri yang pertama adalah taat dan patuh kepada suami, diminta atau tidak. Bagaimana caranya biar emosi itu tidak meluap-luap? Jika suaminya emosi, perempuannya harus diam. Jika nanti ngucap 1 kali akan berkepanjangan. Banyak istighfar. Semakin seseorang itu dewasa terhadap keilmuannya, semakin tidak emosi. Kurang lebihnya dari saya, jika ada benarnya itu semata-mata karena Allah, jika ada kurangnya itu semata-mata dari kekurangan saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.